membuka pintu gereja dan juga pastori buat kita semua. Ini luar biasa sekali ya. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman saya dari komisi daerah juga yang bersama-sama. Puji Tuhan. Berapa banyak yang rindu pada pagi hari ini untuk kita diisi firman? Ada tema yang kita akan lihat bersama-sama adalah wanita yang berdampak. Coba kita akan lihat bersama-sama, ibu-ibu. Ada ya ini ya, nggak bisa satu-satu itu. Ya. Saya akan coba membawa kita, ya ibu kalau dilihat di sini, wanita yang berdampak bagi keluarga dan sesama. Nah, saya akan bawa next dari Amsal pasalnya yang ke-31 ya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dulu kita akan melihat. Nah, sebelumnya ibu Amsal ini kalau saya ingin katakan bahwa Amsal 31 ini ya, itu adalah tulisan dari seorang raja dari kalimat-kalimat yang diberikan oleh ibunya, mamanya, ya, Lemuel nama raja ini. Nah, kenapa? Karena terlalu banyak waktu itu raja-raja yang tidak berhasil atau gagal karena salah dapat istri, gitu ya. Jadi selalu kan orang bilang begini, di balik kesuksesan seorang pria itu ada seorang istri, ya. Saya nggak tahu ibu-ibu pernah dengar cerita enggak? Ini cerita tentang presiden kedua kita ya, Bapak Soeharto. Saya dengar satu kisah mereka tuh ada belinya, tetapi ya itu sangat masuk akal. Jadi satu kali masih mereka menjabat sebagai presiden, ya ada kunjungan lah ke daerah Jawa Tengah. Mereka tuh orang Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa. Pokoknya mereka kunjunganlah ke tempat mereka. Nah, waktu lewat, mereka lewat ke desa mereka yang namanya memang asal dari situ ya, sekalinya jadi presiden kan pengen juga nih nostalgia. Jadi di mobil, ya ini ceritanya, di mobil di sawah itu mereka stop dulu. Nah, mungkin punya kisah di sawah itu, mungkin pernah bareng-bareng gandengan tangan atau apa gitu ya, udah tua nih orang dua. Terus satu buka kaca itu ada angin yang masuk, mereka rasakan dia berapa puluh tahun yang lalu kita ada di sini seperti itu. Tiba-tiba ada seorang bapak lewat, jadi terus berhenti. Bapak ini naik sepeda berhenti, pas lihat ke mobil langsung begini, rupanya teman mereka dulu gitu ya, teman langsung bilang siapa sama tim gitu ya, langsung muncul gitu kan. Oh ya sekarang presiden, langsung begini. Mereka ngobrol sebentar, bapak ini pergi. Lalu Pak Harto bilang begini sama ibu ini, Bu, kau kan dulu di benak saya sama kau. Oh rupanya ada ceritanya ibu ya. Biasa kan bapak-bapak kan suka begitu kan. Nah, coba kalau kau dulu jadi sama dia, tidak jadi sama aku, kau masih di sawah ini nah. Itu kata Pak Harto itu ya. Katanya kalau kau jadi sama dia, kau di sawah nanti jadi ibu presiden. Ibu Tim dengan santai tidak marah gitu ya, dia santai bilang, Pak, waktu aku kawin dengan bapak kan bapak belum jadi presiden. Kalau namanya si kau itu misalnya namanya Tonok gitu ya. Jangan-jangan kalau aku kawin dengan Tonok, bapak di sawah ini Tonok yang jadi presiden. Satu sama ibu. Kita ketawa, tetapi kira-kira menurut ibu-ibu masuk akal nggak? Sangat masuk akal. Dia tidak menikah dengan Pak Harto ketika Pak Harto sudah jadi presiden atau dia sudah ada, sama-sama di sawah mereka. Ini melihatkan kepada kita bahwa dunia mengakui bahwa ada peran wanita, tapi wanita yang kayak mana dulu gitu loh. Wah, berdampak, sama-sama berdampak. Tapi ada dampak negatif, tapi ada juga dampak positif. Ya, untuk Ibu Tim dia sangat pede bahwa dampak dia untuk suami dan keluarganya itu positif. Tapi benar juga sih, sejak ibu tidak ada turun tuh Bapak ya. Benar juga ya. Jadi kita bisa melihat di sini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk belajar dari filosofi dunia atau dari buku-buku sekuler, bagaimana menjadi wanita yang berdampak untuk membuat keluarganya berhasil, suami berhasil, tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ibu tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah dasar atau fondasi yang sangat luar biasa, yang tidak tersaingi dan tidak tertandingi oleh yang lain. Ya, kita akan melihat bersama-sama di sini. Yuk, sama-sama saya akan
membawa kita untuk membaca Amsal pasal yang ke-31, memastikan ibu-ibu tidak tidur. Kita bacanya gantian ya. Saya baca ayat yang ke-10, ibu-ibu juga seperti itu, kita terus sampai akhir. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh dia mendatangkan makanannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Oke, kita sampai di sini dulu ya, ibu-ibu. Kalau kita melihat satu kisah ini, saya sudah awali bahwa ini adalah catatan dari seorang raja yang namanya Lemuel. Tetapi saya juga mau beritahu kepada kita, selalu ketika kita berbicara tentang seorang wanita atau istri di sini ya, kita akan melihat bahwa Kristus itu menganggap kita, gereja Tuhan itu adalah mempelai wanitanya, jangan lupa ya. Jadi kriteria ini kalau ini sampai masuk di dalam Alkitab, artinya kita juga akan dipersiapkan menjadi wanita-wanita yang mulia, yang pada siap untuk menjadi mempelainya Kristus. Itu sebabnya ini harus ada pada kita, gitu ya. Jadi bayangin kalau untuk istri dari seorang manusia di dalam dunia ini dia punya kriteria yang kayak begini, menurut ibu-ibu bagaimana juga dengan mempelainya Kristus? Harusnya lebih ya. Nah, kita akan lihat sama-sama satu-satu ya. Coba. Yang pertama kita akan melihat di sini pada awal-awal ini, ibu ya. Ada beberapa kategori yang bisa kita temukan dalam pasal 31 ini. Yang pertama, saya menulisnya adalah orang yang dapat dipercaya, seorang yang memiliki integritas diri, seorang yang dapat dipercaya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Banyak orang tidak apa ya maksudnya, tidak terlalu peduli bahwa ini syarat nomor satu. Dipikir jadi istri itu syarat nomor satu, muka kita ini pakai skincare lah supaya enggak kerut gitu ya, supaya tidak kerut gitu, pakai skincare atau misalnya lain, kita harus perawatan ini dan itu, harus dandanannya seperti ini, memakai perhiasan ini, bukan itu ibu. Tapi di sini dengan sangat sederhana sekali dia katakan itu harus dapat dipercaya, seorang yang memiliki integritas diri. Nah, kalau kita melihat bersama-sama, Yesus menuntut kepada gerejanya juga, terutama kepada kita, kepercayaan, bisa dipercaya. Kira-kira gereja Tuhan ini bisa dipercaya. Di sini sampai dikatakan suaminya itu tidak kekurangan sesuatu yang baik. Berarti dia melakukan hal yang baik. Nah, pertanyaan saya, berbuat baikkah kita yang memuliakan nama Tuhan sampai Tuhan dipermuliakan gara-gara perbuatan baik kita? Kira-kira seperti itu ada enggak? Karena kalau kita melihat di sini ya, ayo ibu-ibu, berapa banyak yang mengenal banyak istri-istri ya yang lebih banyak berbuat jahat sama suami daripada berbuat baik? Ada kan? Pasti ada. Jangan-jangan kita juga pernah melakukan itu, berbuat jahat sama suami. Saya pernah dengar satu
makan, nggak dimasakin, sampai maaf ya, ini cowok dari sini, nggak dilayani juga di tempat tidur, biar kapok. Itu kan berbuat jahat kan namanya itu kan. Ada intimidasi kepada suami. Tapi ada yang seperti itu. Satu kali datang di tempat kami ada jemaat sudah tua sebenarnya. Saya di rumah dia om dan tante. Datang rupanya ribut lah, keluarga ini lagi ribut. Tantenya ini datang begini, berani dia sama aku, melapor sama polisi, nggak bilang. Berantem di rumah dia ngadu sama polisi, gitu. Jadi anaknya datang ke saya, tante tolonglah ngomong sama mama supaya cabut tuntutan. Nah beneran dia sudah pergi, sudah aku dilapor. Nah gawat ini ya. Karena kita berbuat jahat tanpa kita sadari kita berbuat jahat, itu udah ekstrim. Tapi kadang-kadang kita bisa nggak suami kita percaya dengan kita berbuat jahat. Siapa di sini yang nggak jujur sama keuangan di dalam rumah tangga? Dikasih duit belanja misalnya kan, tak kurang, dikasih ditambah. Padahal ada yang kita mau, kita ngambilnya dari situ. Kenapa nggak ngomong baik dengan jujur? Kami di rumah, ya, saya mengelola keuangan. Jadi apa yang kami dapat, gitu ya, suami saya nggak pusing. Saya yang harus urus semuanya. Kami dapat berapa, pertama perpuluhan, habis itu ini keperluan untuk ini. Sisanya nih, itu saya serahkan bulat-bulat sama dia. Papa kamu yang pegang. Jadi yang saya pegang apa? Dari dia. Itu belajar untuk kita, ini hal kecil ya. Tetapi ada ibu-ibu kan semua masuk, gak kate keluar. Lakinya persembahan kayak gini ya. Ada gak yang begitu? Ayo. Ada. Malu. Dikit-dikit kalau seperti itu. Saya sih lebih senang kita yang minta sama dia kepala keluarga loh. Walaupun ya misalnya kayak ke tempat kami begitu, Palembang itu kan modalnya anak mantu gitu. Tetapi kami usahakan di rumah itu seperti itu. Dan kalau misalnya saya membutuhkan sesuatu, saya pilih. Saya ngomong, Pak, ini aku ada segini loh sisa dari kemarin yang dikasih. Tapi aku pengen yang ini, boleh? Kalau dia bilang boleh, jadi tambahin. Nggak perlu kita silap sana, silap sini. Ini ada ini tambahan. Bohong tetap bohong ibu-ibu. Nambah-nambahin dosa ngapain? Betul? Jadi itu curang, itu tidak bisa dipercaya sama suami. Karena suami ngomong, dia ini ngomong gak kate duit, tapi dia ternyata ada banyak simpenannya. Kalau dia punya bank, gak boleh diketahui. Nah ibu-ibu kan begitu. Uang suami, uang kita. Uang kita ya uang kita. Kalau ada yang kayak gitu bertobat gitu. Kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, termasuk keuangan disatukan tidak? Yes. Jadi yang pertama ini jelas-jelas bisa dipercaya. Dalam hal apa lagi? Mulut kita bisa dipercaya. Kalimat kita bisa dipercaya. Ibu-ibu gembala harus bisa dipercaya sama jemaat. Jangan sampai jemaat tidak mau lagi ngomong apapun. Kalau sudah sampai ke ibu gembala gereja taubat. Nah, itu bahaya ya. Atau kalau sampai kepada satu ibu ini semuanya tahu satu gereja, nggak boleh. Wanita yang diingini oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari untuk bisa berdampak, dia bisa dipercaya. Mulutnya bisa dipercaya. Saya hari-hari ini lagi ngomong kepada wanita kami di kaum wanita. Saya kemarin baru khotbah kami hari Kartini, hari Selasa. Saya bilang bahwa yang diberitakan, saya sandingkan itu Maria dengan Maria Magdalena, orang yang memberitakan buku. Nanti malam saya akan cerita membawa keberatan di malam sore ya, KKR. Dengan Kartini, ya karena pas hari Kartini, tapi itu bulannya juga masih bulan Paskah. Saya bilang begini, apa yang sama dari mereka? Yang mereka sampaikan itu adalah kasih. Surat yang Kartini tulis untuk dikirim kepada temannya di Belanda, dia ngomong tentang kasih dia. Dia bersyukur dia anak bangsawan, gitu, ningrat. Tapi ada banyak orang tidak mengalami, makanya dia mau membagi sesuatu. Kalau dia bisa baca, dia punya ilmu, dia ingin juga wanita-wanita yang lain juga mengalaminya, walaupun mereka orang miskin. Itu bicara tentang apa? Kasih. Maria Magdalena juga memberitakan, disuruh oleh malaikat-malaikat pergi kasih tahu Yesus itu bangkit, Yesus hidup. Yesus bangkit, Yesus hidup bicara tentang apa? Kasih Tuhan kepada kita. Jelas dia mati buat kita, dia dikubur buat kita. Lalu dia bangkit buat siapa? Buat kita juga. Karena supaya saya dan ibu-ibu mengalami kuasa kebangkitan
mau bikin perdamaian, tapi Alkitab ngomong perang. Kalau sudah perang kayak begitu tambah lama udah nggak bisa lagi teratasi. Yesus sudah mau datang. Kalau saya dan ibu-ibu didapati tidak bisa dipercaya, nggak punya integritas, sayang nggak kira-kira? Sayang, teman-teman hamba Tuhan, lakadung gitu 30 tahun tinggal dalam pelayanan kayak begini gitu ya. Kalau sampai gara-gara nggak bisa dipercaya kita nggak masuk surga, saya rasa. Jangan sampai nanti ada Tuhan bilang begini, aku tidak kenal engkau. Kita ngomong, Tuhan aku berbuat demi namamu, aku lakukan ini, Tuhan bilang aku tidak kenal. Kenapa? Karena pelaku kejahatan. Apa maksudnya? Tidak bisa dipercaya. Coba lihat sebelah kata engkau bisa dipercaya. Amin, ibu. Ya, itu integritas diri. Kadang-kadang kata integritas ini sulit buat kita. Apa sih integritas? Udah, mudah dipercaya, bisa dipercaya. Itulah kita punya integritas. Yang ngomong di depan dengan yang di belakang itu sama. Nah, itulah integritas. Ya, jangan di mimbar beda, di luar beda, di gereja beda, di rumah beda, jangan. Ya, itu nggak punya integritas. Oke. Yang kedua, di situ dalam ayat 13 dikatakan sampai ayat 22, seorang pekerja keras. Ibu-ibu garis bawah di situ. Seorang yang rajin, dia pekerja keras. Dia memilih wol dan rami, bekerja dengan tangannya yang cekatan. Dia seperti kapal dagang, membawa makanan dari jauh. Dia bangun saat masih gelap. Ya, dia menyediakan makanan untuk keluarganya, bagian untuk para pelayan-pelayannya. Dia mempertimbangkan sebuah ladang, membeli dengan penghasilannya dan tanam dengan anggur. Ini investasi dan lain sebagainya. Ini orang yang rajin. Ibu-ibu, segala sesuatu dia mulai pekerjaannya dengan lihat lengannya itu kuat. Ya, dikatakan di sini melakukan semua tugas-tugasnya, mendapatkan keuntungan. Ayo, yang kita lakukan dengan tangan kita, kira-kira menghasilkan atau justru menghabiskan? Ada banyak kadang-kadang yang kita kerjakan malah ngabisin. Ya, tangan kita sebentar-sebentar ada belanja online, habis malah. Tapi dengan tangan ini harusnya bukan mencet-mencet itu. Saya sampai hari ini ibu tidak ngerti belanja online dan nggak mau belajar. Bahaya. Makanya saya nggak mau belajar. Gimana aja nggak pernah tahu saya bagaimana belinya. Ya, itu mengkat diri. Gitu. Jadi kalau saya perlu saya ngomong, tolong dong ini coba dilihat suami saya yang beli. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak menguntungkan, malah merugikan. Betul enggak? Ya. Rajin itu menghasilkan sesuatu. Ya, saya membaca sebuah artikel ya, dia ngomong begini. Wanita yang Tuhan kehendaki itu di dalam rumah, untuk berdampak dalam rumah, dia bukan seperti dewi atau putri atau permaisuri dalam rumah. Gawinya di mana? Nyuruh-nyuruh. Ya kan? Terus apalagi ibu? Kerjaannya makan, depan TV, nonton sinetron, lihat TikTok, segala macam, ketawa-ketawa, nggak kerja apa-apa. Nggak mungkin orang kayak begini akan bisa menjadi wanita yang siap menjadi mempelai Kristus. Nggak mungkin suaminya diuntungkan dengan begini. Tidak mungkin anak-anaknya diuntungkan dengan yang seperti itu. Di gereja kami ada julukan kepada satu orang ibu-ibu, ya, sampai dibilang dia itu bionic woman. Bapak-bapak yang kasih apa namanya julukan. Ibu-ibu tahu, dia bekerja pagi-pagi jam 5 lewat itu sudah keluar dari rumah. Dia bikin sendiri gerobak. Anaknya 4, bikin gerobak itu jualan apa enggak? Plastik. Dia punya toko plastik, tapi pagi-pagi dia nyeteng plastik itu ke pasar supaya orang itu bisa beli. Habis itu masak, ngurus anak, ya, jaga toko, nanti jemput anak, bolak-balik, masih kerja segala macam. Siapa jemaat yang sakit dia masih ikut tim besuk, jadi pengurus di apa namanya gereja, jemputin jemaat-jemaat untuk bawa pergi kebaktian. Tidak pernah mukanya kusut, selalu senyum masih. Sampai bapak-bapak bilang, gini. Semua bisa dikerjakan. Itu apa? Suaminya mendapatkan keuntungan. Jadi suaminya kerja sekarang begitu enak dan sekarang naik terus karir suaminya. Kenapa? Tidak pernah
waktu rajin, sekarang nggak rajin lagi dengan banyak alasan. Tapi hari ini kita mau bertobat dan katakan menjadi orang yang rajin. Amin. Wanita yang rajin. Ya. Lalu terus pada seorang pemurah. Nah, ini susah. Kita kira-kira pemurah nggak ya? Ada orang yang ngomong begini, kan tidak tiap orang sama. Aku udah kayak gitu. Ini kriteria Alkitab, pemurah. Jangan lupa ya, berilah maka kamu akan diberi. Tapi kenapa banyak ibu-ibu yang enggak, berkatnya tambah dikit ibu. Percayalah ketika kita mau memberi, gini ya, filosofinya itu gampang sebenarnya. Kalau kita menabur benih satu, maka yang tumbuh itu satu itulah berkurang atau tambah banyak saya makanya. Itu prinsip. Jadi pemurah itu memang harus. Jadi jangan ngomong begini, mak mana nak jadi pemurah, ini beda cukup. Kita bilang. Tapi bukan begitu, Tuhan nggak bilang kamu jadi pemurah ketika kamu sudah jadi orang kaya, kamu berkelimpahan baru jadi pemurah. Enggak, tetap jadi pemurah. Artinya suka memberi dengan berapa yang ada pada kita. Yang saya cerita tadi satu ibu di tempat kami, waktu dia baru menikah, pertama kali dia menikah, ya mereka kan kerja, terus tinggal di tempat kerjaan. Tiba-tiba ada orang yang tidak suka dia di fitnah, di mana mereka harus keluar. Keluar itu menikah, sudah ada anak, terus ada orang tuanya tinggal sama mereka juga. Bingung, datang ke kami gereja, jadi kayak mana ini? Ya saya tidak bisa lupa waktu itu kami kasih uang untuk mereka kontrak di bawah kolong rumah orang. Ini mungkin cerita sekitar 15 tahun yang lalu. Dan tidak ada apa-apa, tapi memang pemurah banget suami istri. Mereka tidak, semua keluarganya itu ngumpul sama mereka yang nolong saudara-saudaranya. Sampai saya bilang, kamu harus tahu juga, kamu juga punya kebutuhan, jangan lewat, tidak apa-apa lah. Dia kalau panggil saya kan Cik, tidak apa-apa lah Cik, katanya gitu, masih ada, masih bisa. Tapi memang benar-benar sekarang punya ruko, sudah berapa banyak rukonya, toko yang banyak. Pemurah, bukan waktu banyak duit, tidak ada duit itu juga. Kalau ada orang cepatnya yang kasihan, langsung memberi. Ibu tahu, itulah Tuhan kita. Dia mau kita seperti itu. Makanya kalau gini ya, saya pernah dengar satu, tapi masuk akal sih. Ada orang yang bilang gini, kami mengucap syukur ya, berterima kasih kamu bantu kami. Terus jawaban orang yang bantu ini gimana? Dia bilang begini, saya yang bersyukur dan berterima kasih karena ada kalian punya proyek ini, saya punya kesempatan untuk memberi. Karena rupanya dia bilang begini, ada uang pun saya, kalau tidak ada kesempatan untuk saya bantu, gimana saya bisa memberi? Ibu bisa lihat nggak? Kadang-kadang kita berpikir ketika kita memberi, artinya apa? Kita yang di atas, mereka yang di bawah, betul. Tapi orang ini membalik, kamu yang di atas, kamu yang membuat saya bisa memberi. Nah itu luar biasa. Harusnya filosofinya begitu. Dan percaya kalau kita memberi, kita pasti diberi. Kita pasti diberi. Ada banyak cerita kalau sampai besok pagi, kalau kita nginep sama-sama, sekali-sekali kita nginep sama-sama ya. Kita di sini tante ya, kita nginep sama-sama, doa sama-sama, ngobrol. Itu banyak kesaksian-kesaksian yang kami lihat bagaimana memang Tuhan sangat menunjukkan bahwa firman itu iya dan amin. Satu kali anak kami, saya ajar kepada kami, diajar oleh orang tua kami untuk memberi. Tapi saya ngajarnya seperti itu. Saya ngajar kepada anak-anak juga untuk memberi. Waktu dia mau masuk SMP, ya, kami udah siap. Kalau saya tuh sudah tahu anak ini 6 tahun, berarti nanti kira-kira berapa perlu untuk di situ. Dari sekarang itu sudah ada budgetnya itu. Kita udah ngambung 100.000, nanti waktu itu jangan sampai tidak kasih duit, minta sama orang tua. Minta, enggak, saya orangnya begitu. Sudah ada pas, begini. Nah, dia karena dapat ranking, dapat potongan. Jadi masuknya lebih murah. Nah, waktu dia mau masuk, sama-sama dengan dia mau masuk, ada anak hamba Tuhan, sama-sama di tempat kami, staf itu juga mau masuk. Tapi anak staf itu 2 yang mau masuk. 1 mau masuk SMA, 1 mau masuk SMP. Saya bilang begini sama dia,
apa mama siapin untuk kamu uangnya. Jadi ini hak kamu. Kamu pintar, kamu belajar, kamu rajin, kamu dapat, semestinya duit ini yang sisa adalah buat kamu. Karena jatah kamu itu kami punya pikiran. Tapi mama kasih ide. Itu om, anaknya perlu 2 orang yang masuk. Kamu mau nggak bantu dia? Oh boleh mama. Dia bilang gitu. Boleh mama kasih aja. Oh bukan mama yang kasih, kamu punya. Saya lagi ngajar dia untuk bisa jadi orang yang pemurah. Kamu masukin di amplop, kamu yang kasih. Saya nggak bisa lupa itu hari Jumat dia kasih. Kami hari Jumat ada ibadah pertengahan minggu. Tahu lah kan Jumat punya kolek tidak jauh-jauh, kalau setiap hari Jumat itu kan udah bisa dilihat berapa. Tapi hari itu, ya, saya yang khotbah. Selesai saya khotbah, dapat persembahan, kami hitung malam-malam. Anak pendeta kan kesukaannya hitung kolektor. Hitung kolektor tuh seneng banget kalau pendeta. Hitung. Waktu hitung ibu-ibu, itu tidak seperti biasa. Banyak banget itu malam. Dan yang heran, ibu-ibu tahu nggak herannya gimana? Saya sampai nangis waktu itu. Jumlah persembahan malam itu dengan jumlah yang kami kasih ke hamba Tuhan itu cuma selisih 1.000 perak. Aneh nggak? 1.000 perak lebihnya. Anak saya bilang, wah mama, sama persis Tuhan balikin yang tadi cuma hitungan berapa jam, belum sampai 1 hari. Tapi waktu itu saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau tunjukkan kepada anak ini bagaimana hebatnya Tuhan ketika kita memberi. Amin ibu. Kalau kita suka memberi, anak-anak kita juga akan belajar. Ibu mau anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau kita cuma kasih tahu sama mereka, belajar kok banyak, bekerja dapat duit gaji, itu terbatas. Begitu pandemi selesai semua, kurang banyak. Tapi soal memberi ini prinsip firman Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan berkat. Katakan amin. Mari mulai sekarang kita belajar untuk apa itu Bu? Dia mempersiapkan masa depan yang baik. Katakan sama-sama, mempersiapkan masa depan yang baik. Mempersiapkan masa depan yang baik. Mempersiapkan masa depan yang baik. Saya ajak kita melihat ya, di dalam Amsal ini. Ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Kita persiapin masa depan kita tuh seperti apa? Ibu-ibu kumpulin deposito, ikut-ikut main saham anjlok. Iya dah, ya kan? Beli emas. Katanya emas naik, begitu naik kita jual, begitu kita jual dia naik lagi, kita beli dia turun. Jangan tahu Mbak punya pengalaman, ya kan? Tidak ada yang bisa diprediksi, betul atau benar? Kita berdagang, bisa kita prediksi bahwa semuanya akan baik-baik saja, tidak ada kerugian. Harga model sekarang ini, persaingan model sekarang ini, mempersiapkan masa depan bukan hal-hal yang seperti ini. Kita di sini dikatakan dia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaian itu bicara tentang apa ibu? Identitas. Zaman dulu orang bisa kelihatan dia ini siapa dari bajunya, pakaiannya. Jadi kalau dibilang di sini pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Identitas dia itu orang sudah lihat dia punya kekuatan, dia punya kemuliaan. Tertawa tentang masa depan, ada banyak orang menangis tentang masa depan. Saya membaca sebuah artikel, orang-orang kaya di Amerika Serikat sekarang ada satu kecenderungan ketakutan atau wabah di mana mereka tidak percaya untuk memberikan usaha mereka itu kepada anak-anak mereka, karena anak-anak mereka itu konsumtif. Kalau diserahkan kepada anak-anak, maka saham perusahaan mereka itu akan anjlok. Orang tidak percaya, kenapa?
maunya cuma keluarin duit, nggak pernah berusaha. Jadi orang-orang kaya di Amerika sekarang menyerahkan mereka punya itu kepada bukan jadi ada kayak asosiasi gitu. Itu yang menghandle, menangani usaha mereka, nggak kepada anak-anak. Kenapa? Karena mereka nggak bisa percaya masa depan itu kepada anak. Kenapa sampai seperti ini? Artinya mereka nggak bisa tertawa untuk masa depan mereka. Ada yang tidak dikerjakan, yang miss di situ, yang hilang, yang terlupakan. Nah ini Bu, supaya kita bisa tertawa tentang masa depan, bagaimana caranya kita mempersiapkan keluarga kita. Saya katakan tadi bukan hal dunia, tapi persiapkan mereka dalam kebenaran firman Tuhan, ini penting. Mempersiapkan mereka dengan iman kepada Tuhan, ini penting. 2 tahun yang lalu suami saya sakit ya, ketika divonis oleh dokter bahwa dia sakit kanker pankreas, itu bahaya banget ya. Jemaat kami kena itu ya, 2 minggu langsung dipanggil Tuhan ya, seperti itu. Lalu kami baca bahwa kalaupun dia dioperasi berhasil, waktu untuk hidup pun 10 bulan. Tapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, kami mengalami mujizat. Suami saya benar-benar sembuh total tanpa dioperasi. Itu kansernya hilang. Nah, yang saya mau jelaskan adalah itu suami saya bilang begini waktu sakit ya, dia bilang, "Mama, kita ini udah berdoa sama Tuhan supaya Tuhan itu membangun jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana caranya? Kalau aman-aman kayak begini, susah bertumbuhnya. Tuhan izinkan aku sakit supaya jemaat ini bisa bertumbuh karena melihat kuasa Tuhan." Jadi saya cerita ibu, akhirnya jemaat-jemaat udah melihat begini dan kami melihat ada banyak kembali iman daripada jemaat itu muncul. Iman itu muncul, mereka mengalami juga mujizat Tuhan. Ada yang sudah lama tidak dapat anak gitu ya. Mereka mau bayi tabung ya, tapi minta doa dulu, percaya. Saya bilang percaya sama Tuhan, Tuhan bisa tolong. Waktu pergi mau bayi tabung, dokter ngomong sudah hamil. Sekali dapat kembar gitu ya, hebat gitu. Jadi ada banyak hal begini. Nah, saya mau cerita. Baru kemarin saya menemani, tapi minggu lalu saya dapat kabar itu ada jemaat kami. Dia tiba-tiba nggak bisa pipis ya. Ternyata ada benjolan sudah 12 kali 13 cm, besar sekali menutupi kandung kemihnya sehingga dia nggak bisa pipis. Dibawa ke Malaysia, 1 bulan mereka di Malaysia, keliling ke satu dokter, yang satu angkat tangan begini-begini. Lalu divonislah dia ternyata kanker, ya ada kanker sudah stadium 4, gitu. Sampai sekarang nggak bisa diangkat, nggak bisa diangkat karena dokter tidak tahu majornya, jadi awal kansernya itu apa, jadi belum bisa diapakan. Kemarin saya besuk, gitu ya. Waktu saya lihat, saya pikir begitu lihat ibu kembali pasti nangis lainnya. Oh iya segernya, masih bisa senyum. Terus dia bilang, "Tante, saya tahu Tuhan izinkan ini, tapi Tuhan pasti akan tolong." Lakinya yang nangis, dianya perempuan tidak nangis. Dia bilang begini, "Saya berdamai, saya jadi kawan ini kamar ini." Saya suruh dia diem jangan macam-macam. Kenapa? Saya dengar Om Daniel aja bisa sembuh, yang banyak, yang lain juga bisa ditolong Tuhan, masa saya enggak? Anaknya kecil-kecil 3. Ini bisa tertawa bagi masa depan tuh, ini maksudnya ibu. Bukan karena deposito aku banyak, tanah aku di mana-mana. Bukan, karena itu begitu saya baru ngelayanin orang, bukan jemaat kami, tapi dia kenal karena pas saya khotbah. Jadi dia nggak tahu dapat nomor telepon di mana, minta doa. Ibu tahu nggak berapa hutangnya? Bapak ini 147 triliun. Itu duit aku daun ya. Bingung saya. 147 triliun. Jangan-jangan ditumpuin duit jadi gereja ini gak cukup ini. Tapi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia tertawa akan masalah. Amin ibu. Kalau duit yang kita harapin sekilaunya, banyak dapat, banyak hilangnya. Tapi iman yang kita simpan, iman yang kita tambahkan, kita tertawa. Jadi ibu yang ikut seminar hari ini belajar firman Tuhan, ya, kita akan tertawa kan masa depan. Tidak rugi tutup toko karena ceceran. Kenapa? Karena kita sedang
dan apa yang kita miliki, bukan yang membuat kita jadi pemenang, tapi siapa yang kita miliki. Karena firman Tuhan katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berbohong? Amin. Kita akan tertawa. Berapa banyak yang percaya kita akan tertawa bersama saudara? Ibu bisa pikirin bagaimana anak-anak kita? Bisa? Jemaat kami datang sama saya bilang gini, Bu Gembala, ngomong kalau ngurus anak-anak itu susah waktu anak-anak kecil. Iya, anak aku dua-dua gampang ngurus waktu kecil. Sekarang dia besar nih yang bikin sakit kepala. Papa sama mamanya. Yang satu sudah kawin, kita sudah senang. Asal ditanya, kok belum hamil, kenapa? Gak usah tanya-tanya, Pak. Mak, kamilah berkeputusan tidak galak punya anak. Nah, mana udah punya cucu, aku anaknya dua, satu ngomong begitu, yang satu lagi ngomong, Pak, gak usah macam-macam ya, aku berniat tidak kawin. Nah, sudah kita tidak punya cucu. Pening ibu-ibu bisa tertawa tentang masa depan? Gak bisa. Waktu kecil fine kayaknya anak, tapi waktu ngobrol-ngobrol saya kasih tahu firman Tuhan, bukan itu yang membuat kita tertawa tentang masa depan. Sekarang mereka enjoy. Terus saya pikir, tetap di dalam Tuhan kita enjoy. Kita bisa tertawa untuk masa depan. Katakan amin. Ibu mau seperti ini? Suami kita akan kuat kalau kita seperti ini. Anak-anak kita akan kuat kalau kita seperti ini. Tertawa akan masa depan. Lagi, menghantar pada kesuksesan. Menghantar pada kesuksesan. Apa maksudnya? Di dalam ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau dia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, zaman dulu orang-orang ternama, orang-orang kehormatan, pejabat-pejabat petinggi itu duduknya di pintu gerbang. Nah, ayat ini bilang suami wanita yang tadi kita belajar dalam Amsal ini, suaminya dikenal di pintu gerbang, berarti dihormati. Kira-kira suami kita dihormati tidak? Harusnya dihormati. Kenapa? Ada kita yang menjalankan peran kita sebagai penolong itu dengan benar. Ya. Jangan sampai suami kita malah ngomongin orang ngomong, wih, kau udah tahu nih begini, sudah kaya, bini yang model itu nah. Suami kita yang kena padahal dia tidak ngapa-ngapain. Ada banyak saya melihat, maaf ya, kita tidak menghakimi, tapi kita melihat ada banyak yang akhirnya tidak bisa sukses dengan maksimal karena istri. Tapi peran kita yang benar, kita menghantar kepada kesuksesan. Suami kita mendapat kesuksesan, amin. Anak-anak mendapat kesuksesan. Ibu-ibu gembala, mana ibu-ibu gembala berangkat tangan? Kita menghantar jemaat-jemaat sampai ke kesuksesan. Ada kita, ada peran. Ini penting sekali. Selesai. Satu lagi. Berhikmat. Katakan sama-sama berhikmat. Berhikmat. Saya mau selesai sudah. Berhikmat. Lagi banyak-banyakan ini 3 sesi ibu ya. 2 sesi tambah KKR. Jangan-jangan masih balik ditanya apa yang kau dapat tahu banyaknya. Pelan-pelan aja. Berhikmat. Berhikmat itu apa ibu? Ada tidak sekolahnya berhikmat? Atau kita bikin sekolah seminar untuk menjadikan kita berhikmat? Seharian ini kita belajar 2 sesi dengan KKR tidak akan buat kita berhikmat. Yang memberikan hikmat kepada kita itu siapa? Tuhan. Salomo berdoa minta hikmat dari Tuhan. Ibu-ibu kita harus punya hikmat. Bagaimana caranya melatih anak-anak kita, mengajar anak-anak kita, ya, memperlengkapi mereka berhikmat. Gimana caranya kita ngomong sama suami kita, ngomong sama mertua kita berhikmat. Ngomong sama orang-orang juga berhikmat. Ini penting. Ya. Satu kali saya kasih contoh. Ya. Ini hikmat, bicara tentang hikmat. Satu kali suami saya latar belakangnya dari keluarga besar itu bukan orang percaya kepada Yesus tapi Muslim. Jadi waktu kami menikah mertua saya itu masih Muslim.
Jadi itu pergumulan kami. Nah, ketika saya melahirkan anak yang pertama, memang kami berdoa sama Tuhan, Tuhan izinkanlah terjadi. Jadi waktu dia datang berkunjung ke Palembang untuk lihat cucu, ya di situ mereka kenal Tuhan. Jadi datang ke kebaktian. Nah, ini singkat ceritanya, sekian lama mereka pulang. Mereka tinggal di Magelang, tapi naik lagi ke gunung di Kajoran. Bapak itu bekas kepala desa. Satu desa itu tidak ada gereja, semua orang Jawa. Jadi gimana dia mau ngaku bahwa dia sudah Kristen kan nggak mungkin. Tapi mereka suka hari Sabtu tinggal di rumah kakak di Magelang dan mereka ke gereja. Tapi orang sana nggak tahu. Nah, waktu ini ceritanya keluarga kakak-kakak juga ada beberapa yang masih muslim. Waktu bapak di ICU nunggu kami datang, memang bapak belum sempat dibaptis. Jadi waktu itu suami saya bilang, Pak benar-benar mau percaya sama Tuhan Yesus, dia nangis. Didoain, dia terima Tuhan Yesus. Kami keluar nggak lama, bapak meninggal. Tapi dia karena masih keluarga besar dan di desa itu dia orang yang dihormati, dia dikubur secara muslim. Dikubur secara muslim, ada kami di situ. Nah ibu agak ragu, bapak ini Islam atau Kristen? Ya, saking setianya. Kaget aku jadi Kristen, dia Muslim, kami tidak ketemu. Zaman dulu ibu-ibu, suami istri itu setianya model ini. Kalau kita laki masih hidup juga sudah lihat yang lain. Istri sakit, suami sudah lihat yang lain. Kalau dia mati aku kawin lagi, gitu kan. Kalau itu sampai mati dia masih tidak ketemu, gitu kan. Nah kami nggak bisa ngomong apa-apa, ibu udah ragu. Nah, beberapa bulan setelah bapak meninggal, dia datang ke Palembang. Ya kita kan mau datang lah supaya jangan ingat-ingat bapak suka nangis datang. Saya ingat waktu itu saya di rumah sendirian pagi-pagi tiba-tiba kucuk-kucuk dia datang ke kamar saya. Fer, ibu mimpi apa bu? Tadi malam bapak datang. Oh bapak datang, cak mana bapak? Ibu mukanya senengnya, mukanya itu bahagia. Dia pakai jas rapi, dia gendong anak, terus dia serahin sama ibu anak itu, terus hilang bapaknya datang. Apalah yang mimpi ini? Saya langsung berdoa, darah Yesus, orang ngomong apa ini tuh kan? Tuhan kasih hikmat, saya memang berdoa. Nak laki-laki lagi begini ya, cara mana cerita Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, saya bilang begini, ibu, selama ini kan ibu ragu, mau ikut Tuhan tetap Yesus atau tetap pada keyakinan yang lama kemarin. Karena ibu pikir bapak itu datang ke ibu pakai jas kan? Bapak cuma mau ngomong dia udah sama Tuhan Yesus. Kau tahu dari mana? Dia tanya sama saya. Kau tahu dari mana bapak sama Tuhan Yesus? Lah bu, yang mati pakai jas itu mau Kristen. Kalau mau Muslim pakai apa? Pakai pocong. Bapak tak datang pakai pocong. Ya, bener juga ya Pak. Saya pikir dia mau marah. Bener juga. Terus kenapa dia pegang anak? Dia bilang nikah sama ibu. Itu dia mau ngomong ibu harus jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen. Ada banyak kan saudara-saudara yang lain, anak-anak ibu yang belum kenal Tuhan. Nah ibu harus jadi saksi. Saya lupa hari apa itu. Hari Minggunya minta baptis dia. Kenapa saya cerita ini? Itu hikmat. Saya bisa belajar karena saya sudah jadi profesor, baru bisa jawab yang kayak gitu. Siapapun kita bisa jadi solusi, kita bisa jadi jawaban kita benar dan memberkati orang berdampak karena hikmat Tuhan. Amin, ibu. Jangan-jangan cuma gara-gara ngomongan gitu, malah berantem. Nah, tapi kita berhikmat ya. Mudah diterima ini, kira-kira materinya. Siapa yang menurut ibu-ibu susahnya di jalan? Ada? Mudah nggak? Kalau Tuhan kasih ini kepada kita, sebenarnya kita pasti bisa. Amin. Dan karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Selesai ya? Satu lagi. Menjadi yang terbaik. Itu tambahan saya. Menjadi yang terbaik. Katakan sama-sama menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Suami pernah tidak ngomong, kau yang terbaik yang Tuhan kasih.
Bapak Ibu tidak ada ngantuk. Ada cerita begini. Istrinya mijitin suaminya kepalanya lagi pusing. Jadi istrinya pijit, terus bapak lemaknya kalau pijit hilang pening aku. Wah, bunga-bunga lah istrinya kan. Ya setiap kali aku pusing kalau kau pijit pasti hilang. Senang lah dia kan. Terus, gak kata tadi kan, cewek kan selalu begitu kan ibu-ibu. Kalau sudah senang, aduh baik gitu nanya sama suami kan. Kakek sakit dewek. Kalau sudah gak dengar jawaban gak senang, sakit dewek. Yang gak tahu punya pengalaman gitu. Nanya lagi ibu ini tadi. Jadi kalau bapak sakit, malah aku yang pijit hilang pening dia. Dulu kalau belum kawin sama aku, kalau bapak sakit kepala, siapa yang pijit? Suami yang ngomong, nah itulah bu. Dulu sebelum kawin dengan kau, aku tidak pernah sakit kepala. Kayak ibu ini cerita, nggak ada ini bohong ya. Saya nggak ada cerita juga, nggak ada di jemaat kami, nggak ada yang cerita. Supaya ibu udah ngantuk. Jadi maksudnya harusnya kita jadi yang terbaik. Suami kita. Kita jadi yang terbaik buat siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan bilang nggak kasih mama yang lain inilah yang terbaik. Kenapa? Karena di ayat ini ya anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita ayat 29 telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Ibu gembala, jemaat itu harus ngomong ibu gembala punya Tuhan. Amin. Ya, mana jemaat Tuhan? Jangan suka nonton yang di YouTube. Itu ibu gembala orang. Ibu gembalamu yang terbaik. Kita senang dengan dia khotbahnya bagus. Ya, banyak kan sekarang membicara wanita hebat-hebat ya. Aku senangnya sama dia bla 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 begini. Kalau dia sakit, kalau kalian sakit, telepon sama dia, emang dia mau besuk? Yang besuk siapa? Ibu gembala Widedes. Ibu, kita juga harus menjadi orang-orang yang terbaik. Ini aja materi saya buka. Kita sampai jam berapa sesi 1? Saya buka ruang pertanyaan. Setengah 11, 10 menit. Oke, 10 menit ibu yang mau bertanya seputar materi. Saya nggak jago semua, tetapi paling tidak ada teman-teman saya juga bisa bantu jawab. Kita sama-sama berbagi sharing. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu yang mau bertanya, ada ibu. Dosa takut ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Menurut ibu-ibu, kita bisa nggak jadi orang yang seperti wanita di Amsal 31 ini? Pasti. Karena ini juga bicara tentang kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelainya Kristus. Bukan cuma buat suami kita, buat anak kita, tapi untuk menjadi mempelainya Kristus. Ada? Tidak ada. Kalau ulangan habis ini kira-kira bisa tidak? Ada tes? Siapa takut ya? Berapa? 7 poin tadi kriteria dari Amsal 31. Yang pertama, dapat dipercaya, memiliki integritas. Yang kedua, rajin. Ya, dia bekerja keras. Yang ketiga, apa? Murah, suka memberi, tidak pelit. Mulai sekarang katakan yang mau memberi, mulai sekarang katakan amin. Amin. Yang keempat, mempersiapkan masa depan Bunda. Yang kelima, apa? Menghantar pada kesuksesan. Nomor 6, nomor 7, sempurna. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyi satu pujian sebelum kita akhiri, nanti kita baru masuk yang kedua ya. Lagu lama itu, Tuhanku mau menyenangkan. Bagaikan jadi berjana, kan itu lagunya begitu ya. Tuhanku mau menyenangkanku. Tuhan berubah hari ini.
suami Ibu Vera baik. Belum alami suami model aku. Belum alami anak-anak yang model aku. Kita kadang-kadang menuntut untuk menjadi wanita, istri, mama yang berdampak. Ketika kita harus lihat dulu suami kita itu memang layak untuk kita beri yang terbaik. Anak-anak kita juga salah, ibu itu terbaik. Tapi saya percaya ketika kita menjadi istri, menjadi ibu-ibu yang berdampak, maka itu yang akan mengubah suami kita dan anak kita. Hari ini berapa banyak yang rindu untuk ibu bahwa Tuhan dengan kesederhanaan kita katakan Tuhan, aku ingin Tuhan, aku rindu menyenangkan Tuhan, bukan hanya menyenangkan orang-orang keluarga, tapi menyenangkan Tuhan. Betul berjalan hati ibu pada persembahan kepada Tuhan. Ibu-ibu wanita-wanita yang ada pada pagi hari, kami persembahan kepada Tuhan. Hidup kita, ibu yang hidup oleh Tuhan. Menyenangkan mari singkirkan semua kerinduan kita yang lain. Kami percaya itu juga yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang berdampak dan bermanfaat. Terima kasih untuk sesi pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita selalu diberkati dan waktunya istirahat sejenak, snack mungkin 30 menit, dan jam 11 kita kembali di sini. Kita masuk pada sesi yang kedua untuk sama-sama diberkati. Terima kasih.